Tanggal 3 Januari 1990, keluarga Pak Rudi pulang ke Indonesia setelah beberapa tahun tinggal di Thailand untuk mengurus pabrik minyak sawit. Memang Pak Rudi adalah seorang pengusaha kaya raya. Perusahaannya itu bergerak di bidang kelapa sawit. Pak Rudi senang karena akhirnya dia beserta keluarganya bisa kembali ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Pak Rudi langsung membeli rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah itu sangat besar. Pak Rudi mempekerjakan 3 pembantu, 1 tukang kebun, dan 2 supir pribadi. Pak Rudi terbilang orang yang beruntung. Dia lahir dari keluarga kaya dan mengenyam pendidikan di salah satu universitas top di Eropa. Sementara itu, Bu Kirana yang tak lain adalah istrinya. Wanita itu sangat cantik dan juga setia. Bu Kirana memberi 2 keturunan untuk Pak Rudi. Anak yang pertama bernama Julio Lahoy. Anak itu kebetulan naik kelas 2 SMA. Ia akan melanjutkan pendidikannya di salah satu STM ternama di Jakarta. Sementara adik Julio baru masuk kelas 2 SMP. Dia juga akan sekolah di salah satu SMP elit di Jakarta. Ingat Julio, papa sama mama gak mau kamu ikut-ikutan tawuran, ucap Pak Rudi pada anaknya. Itu adalah hari pertama Julio Lahoy masuk STM. Sebenarnya, kedua orang tua Julio tidak mau anaknya masuk STM. Tapi Julio tetap bersikeras karena ia ingin mencoba hal baru. Iya Pak, Julio janji tidak akan ikut tawuran, ucap anaknya itu sebelum pergi ke sekolah. Julio layaknya putra kerajaan. Dia diantar mobil mewah ke sekolah. Sebenarnya, Julio bosan dengan semua kemewahan yang diberikan orang tuanya itu. Bahkan, uang jajan yang setiap minggu dikasih orang tuanya menumpuk di dalam celengan. Uang itu tidak sedikit. Julio hanya mengambil seperlunya saja. Tak lama kemudian, Julio Lahoy pun tiba di sekolah barunya. Dari luar, sekolah itu tampak biasa saja, sama seperti sekolah pada umumnya. Mobil mewah yang membawa Julio Lahoy masuk ke halaman sekolah. Tampaklah anak-anak STM yang pakaiannya tidak rapih. Bajunya dikeluarkan. Bahkan ada anak laki-laki yang pakai kalung. Murid di sekolah itu memang mayoritas laki-laki. Hanya beberapa orang saja yang perempuan. Saat Julio turun dari mobil, semua mata tertuju padanya. Jelas Julio tidak nyaman ditatap seperti itu. Dia pun meraih kacamata hitam dari tasnya dan langsung mengenakannya. Kemudian, Julio dengan santai masuk ke koridor kelas. Ia disambut Bu Guru yang sudah berkoordinasi dengan ayahnya Julio. Segera Julio membuka kacamatanya. Dia menyapa Bu Guru dengan ramah. "Kenalkan, saya Bu Saidah. Kamu Julio ya?" tanya Bu Saidah. "Iya Bu," ucap Julio. "Mari ikut ibu ke kelas," ucap Bu Saidah. Julio pun mengangguk. Dia langsung diantar oleh Bu Saidah ke kelas. Dan setibanya di depan kelas, Bu Saidah berhenti. Dia tersenyum pada Julio. "Ini kelasmu, silakan masuk dan pilih bangku yang kosong ya," ucap Bu Saidah. Dia juga memberitahu siswa yang ada di kelas itu kalau mereka kedatangan siswa baru. Namun tampaknya Julio tidak disambut dengan ramah. Murid yang ada di kelas itu malah menatap Julio dengan tatapan sinis. Kecuali 1 orang, dia adalah Dion. Dia tampak senang kedatangan murid baru. Julio menelusuri bangku demi bangku. Wajahnya tampak santai walaupun kebanyakan teman sekelasnya menatap Julio dengan sinis. Hingga tibalah Julio di meja Dion. Ia adalah siswa bertubuh gendut. Ia langsung tersenyum pada Julio. "Ayo duduk di sini aja," kata Dion. Julio pun mengangguk. Dia meletakkan tasnya di atas kursi dan langsung duduk di samping Dion. "Kenalin, gua Dion," ucap lelaki gendut itu. "Gua Julio," jawab Julio sambil tersenyum tipis. "Lu tinggal di mana?" Dion kembali membuka obrolan. "Di Pondok Indah. Kalau lu?" Julio tanya balik. "Gua di Manggarai," jawab Dion. Julio, lu harus kuat ya di STM ini," ucap Dion. Julio mengerutkan dahinya. Dia tidak mengerti apa maksud pembicaraan rekannya itu. Dan belum sempat Julio bertanya, tiba-tiba saja muncul sekawanan siswa yang masuk ke dalam kelas dengan sangat arogan. Mereka berteriak-teriak tidak jelas. Sesekali salah satu dari mereka memanggil nama Dion. "Dion, sini lu!" teriak seorang siswa berbadan jangkung dan berambut keriting. "Siap bos," ucap Dion sambil nyengir. Buru-buru Dion menghampiri lelaki itu.
Anehnya, si Dion ini malah berlutut. Kemudian, si lelaki berambut keriting meletakkan kakinya di paha Dion. Lalu, Dion merogoh sapu tangan dari dalam kantong celananya dan langsung menggosok sepatu si lelaki keriting. Setelah selesai, Dion pun berdiri sambil terus nyengir ke lelaki keriting itu. "Duit mana duit?" ucap si lelaki keriting. Buru-buru Dion merogoh uang 3.000 rupiah dari dalam saku bajunya dan langsung memberikannya pada si lelaki keriting. "Cuma segini bos," ucap Dion. Wajahnya kini tampak ketakutan. Lelaki yang dipanggil bos itu bernama Codet. Dia pentolan STM. Anak buahnya banyak sekali. Codet sangat berkuasa di STM itu karena dia punya rekam jejak tawuran yang sangat mengerikan. Harusnya Codet ini sudah lulus STM. Dia tidak naik kelas selama 2 tahun berturut-turut. Dan brengseknya, si Codet ini ternyata sengaja tidak meluluskan dirinya sendiri. Karena dia masih ingin berkuasa di STM itu. Dia betah jadi pentolan. Setiap hari kerjaannya hanya memalak siswa-siswa lemah yang ada di STM tersebut. Walaupun banyak yang ditindas, tapi para siswa itu tetap bertahan. Karena Codet mengancam akan melakukan teror bagi siapa saja yang nekat pindah sekolah. Kala itu, tepatnya di tahun 1990, kekerasan seringkali terjadi di Jakarta. Bukan hanya di kalangan orang dewasa atau preman, tapi kekerasan antar pelajar pun sangat sering terjadi. Dion adalah satu dari banyak siswa lemah yang selalu tertindas. Dia tak berani pindah sekolah karena pasti gengnya Codet akan memburunya. Alhasil, Dion sebisa mungkin bertahan di STM itu. Ada anak baru, ucap Codet sambil mendekati Julio. Langkahnya sangat tengil. Sementara itu, Julio diam saja. Dia memasang wajah waspada. "Anak baru, bagi duit dong," bentak Codet. Julio tidak menjawab, dia malah diam saja. Lu budek ya? Gua bilang bagi duit," ucap Codet. Tapi Julio tetap diam. Codet pun kehabisan kesabaran. Dia mengepalkan tangan kanannya dan hendak meninju wajah Julio. Tapi untungnya Julio diselamatkan oleh bel sekolah. Segera para murid itu duduk di bangkunya masing-masing karena pelajaran akan segera dimulai. "Tunggu jam istirahat," desis Codet. Wajah lelaki itu sangar sekali. Ada bekas luka sayat di pipinya. Luka itu ia dapatkan saat sedang tawuran dengan basis musuh. Pelajaran pun dimulai. Julio memperhatikan dengan seksama apa yang diterangkan oleh gurunya itu. Dan beberapa jam kemudian, bel istirahat berbunyi. Pak Guru pun keluar dari kelas. Segera, Codet dan anak buahnya menghampiri Julio. "Lu belum selesai sama gua," kata Codet. Julio malah berdiri. Dia hendak keluar dari kelas untuk istirahat. Tapi Codet meraih lengannya dan langsung meninju wajah Julio. Untung saja Julio berhasil menghindar. Dia pun lari dengan sangat cepat keluar dari dalam kelas. Julio tidak ikut pelajaran selanjutnya dan langsung pulang naik angkot. Setibanya di rumah, Julio ditanyai oleh ibunya kenapa dia pulang lebih awal. Julio bilang kalau dia tidak enak badan dan memutuskan untuk pulang. Ia tak mau mengadu pada orang tuanya itu perihal pembulian yang ada di sekolah barunya. Keesokan harinya, seperti biasa, Julio berangkat ke sekolah. Tak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Julio sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapi Codet. Setibanya di sekolah, Julio keluar dari mobil mengenakan kacamata rock and roll. Dia juga mengunyah permen karet. Dengan santai, Julio berjalan menyusuri koridor kelas. Julio pun masuk ke dalam kelas itu. Di sana, Codet dan para pentolan lainnya sudah berjejer. Mereka siap memukuli Julio sampai babak belur. Julio berhenti tepat di depan mereka semua. Codet pun mendekat. Tangan kanannya mengepal, urat lengannya sampai terlihat. "Lu mau mampus?" desis Codet tepat di depan mukanya Julio. Julio pun tersenyum tipis. "Lu mau duit?" tanya Julio. Raut wajah Codet pun berubah drastis saat Julio mengeluarkan segepok uang dari dalam tasnya. Julio menyodorkan uang itu pada Codet. Segera Codet mengambilnya. "Codet, sebenarnya gua bisa ngancurin lu pakai cara instan. Gua ini anak orang kaya, ajudan gua ada di mana-mana. Anak buah bapak gua juga banyak. Tapi gua nggak mau pakai cara kekerasan. Gua mau kita damai. Selama lu nggak ganggu gua, lu akan dapat uang lebih banyak lagi," ucap Julio sambil mengunyah permen karet. Ia masih mengenakan kacamata rock and roll. Codet tersenyum. Dia pun mengangguk-ngangguk.
Codet senang karena dia bakal dapat banyak uang. "Tenang saja, selama lu store duit, lu pasti aman," ucap Codet sambil menyentuh pundak Julio. Perlahan, Julio berjalan menuju tempat duduknya. Sementara itu, Dion masih tercengang dengan apa yang ia lihat barusan. Uang yang diberikan Julio tidaklah sedikit. "Lu bener-bener anak orang kaya?" tanya Dion. Julio membuka kacamatanya. Dia pun tersenyum tengil, lalu mengangguk. Tak lama kemudian, bel masuk sekolah berbunyi. Pelajaran pun dimulai seperti sedia kala. Hari demi hari berlalu. Ternyata Julio dengan cerdik menyogok para anak buahnya Codet. Dengan uang yang Julio miliki, ia berhasil mempengaruhi anak buahnya Codet untuk berkhianat. Ternyata mereka lebih senang menjadi pengikutnya Julio karena ada duitnya. Tak butuh waktu lama bagi Julio Lahoy untuk menjaring anak-anak buahnya Codet. Uang Julio seakan tidak ada habisnya. Dia sengaja minta transferan dari papahnya untuk tambahan uang jajan. Tak tanggung-tanggung, uang yang ditransfer itu jumlahnya besar. Memang seperti itu, ayahnya Julio selalu memanjakan anaknya. Oh iya, walaupun Julio masih terbilang di bawah umur, tapi ia sudah punya rekening. Rekening itu tak lain atas nama ayahnya. Sengaja ayahnya Julio membuat 2 akun rekening bank agar mudah memberi anaknya uang jajan. Uang itu Julio gunakan untuk memperdaya anak buahnya Codet. Hingga pada suatu hari saat bel pulang berbunyi, Codet mendekat pada Julio. Dia menagih uang setoran yang belum diberikan Julio. Bukannya memberi uang, Julio malah diam saja. Dia duduk santai sambil mengunyah permen karet. "Brengsek, hajar dia," bentak Codet pada anak buahnya. Tapi anak buahnya itu diam saja. Mereka malah menatap Codet dengan tatapan tajam. Julio tertawa kecil sambil melirik ke kanan. Ia puas saat melihat para anak buahnya Codet terhianat. "Tutup pintu dan ringkus dia," ucap Julio Lahoy. Segera para murid di kelas itu menutup pintu dan meringkus Codet. Mulutnya diikat menggunakan kain. Ikatan itu sangat kencang. Kedua tangan dan kakinya juga diikat. Codet tidak bisa berkutik. Dia menggerak-gerakkan tubuhnya seperti kambing yang akan dipotong. Ia bahkan menginjak kepala Codet dan mendekat pada jendela. Julio hanya ingin memastikan kalau lingkungan sekolah sudah sepi. Tepat di halaman sekolah itu ada sebuah mobil kijang jadul. Mobil itu sengaja Julio sewa untuk membawa Codet. "Sudah aman, bawa dia ke mobil," ucap Julio. Anak buahnya Julio menggotong Codet dan memasukkannya ke dalam mobil kijang jadul. Julio duduk di samping kemudi. Sementara para anak buahnya duduk di kursi belakang. Mobil pun melaju dengan sangat cepat. Entah kemana Julio akan membawa Codet. Beberapa saat kemudian, mobil kijang itu keluar dari kawasan Jakarta dan terus melaju ke arah Bekasi. Ternyata mobil itu menuju tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Tampaklah lautan sampah di sana. Mobil kijang pun berhenti. Codet diturunkan dari mobil. Kawasan Bantar Gebang itu tampak sepi. Codet diseret paksa. Kemudian ia dilempar ke tengah-tengah sampah lalu dipukuli sampai babak belur. Setelah itu, tali yang mengikat mulutnya pun dilepas. Codet minta ampun sambil menangis sesenggukan. "Ampun Julio, ampun," kata Codet. Wajahnya penuh darah. Tapi Julio tidak kenal ampun. Ia kembali menyuruh anak buahnya untuk memukuli Codet. Dengan keras, mereka pun memukuli Codet sampai ia pingsan. Setelah itu, pakaian Codet dilucuti. Ia telanjang bulat di tengah-tengah lautan sampah. Mereka meninggalkan Codet sendirian di sana. Untung saja dia masih hidup. Beberapa jam kemudian, Codet siuman. Dia diselamatkan oleh salah satu pemulung di kawasan Bantar Gebang. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Codet melaporkan kejadian itu pada pihak sekolah. Tapi Julio dan kawan-kawan tidak dikenakan sanksi yang berat. Mereka hanya dinasehati saja oleh guru. Karena tak puas, Codet pun lapor polisi. Julio dan kawan-kawannya ditangkap. Mereka hanya dikumpulkan di ruang polisi dan selang 2 jam mereka pun dibebaskan. Hal itu karena Julio dan kawan-kawan masih di bawah umur. Mereka tidak bisa dipenjarakan. Codet kini tak punya kuasa apa-apa di STM. Julio menjadi bos di STM itu.
Bahkan dia mengistimewakan Dion yang dulu sering dibully oleh Codet. Kini Codetlah yang harus membersihkan sepatu milik Dion. Karena semakin merasa dihina, Codet tak tinggal diam. Saat jam istirahat, Codet mendekati Julio Lahoy. Anak itu membawa pisau kecil dan hendak menusuk perut Julio. Dengan cepat, Codet menghujamkan pisau itu ke perutnya Julio Lahoy. Tapi anehnya tak mempan. Padahal pisau itu berhasil merobek bajunya Julio. Dan ternyata anak orang kaya itu selalu mengenakan rompi anti senjata tajam. Dia memang cerdas. Semenjak menjadi bos di STM, Julio selalu mengenakan rompi itu untuk jaga-jaga. Dan benar saja, berkat rompi tersebut, Julio selamat dari serangan Codet. Ia dan anak buahnya pun melaporkan Codet ke kepala sekolah. Codet pun langsung dikeluarkan dari STM karena dia sudah melakukan percobaan pembunuhan. Codet digiring ke gerbang sekolah. Dia menenteng surat pengeluaran diri. Namun ia sempat berpapasan dengan Julio Lahoy. Anak orang kaya itu pun bilang ke Codet, "Money is power," ucap Julio, yang artinya uang adalah kekuatan. Codet memasang wajah dendam. Dia yakin suatu saat Julio Lahoy pasti mati di tangannya. Tapi Codet tidak punya kesempatan sama sekali karena Julio Lahoy tidak sebodoh itu. Semenjak Codet dikeluarkan dari sekolah, Julio Lahoy selalu didampingi oleh bodyguard kemanapun ia pergi. Bahkan saat Julio Lahoy masuk ke kelas, para bodyguard itu menunggu di depan gerbang sekolah. Suatu hari, salah satu anak buahnya Julio memberitahu kalau ada basis musuh yang menantang tawuran. Itu adalah basis STM Setia Bakti Santoso. STM itu memang terkenal sering berbuat ulah. "Bagaimana ini bos? Apa kita serang basis STM?" tanya anak buahnya Julio. Julio terdiam sejenak. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. "Apa lu tahu siapa pentolan di STM itu?" tanya Julio. "Iya bos, gue tahu. Namanya Ihsan Bagor. Dia tinggal di Jakarta Timur," ucap anak buahnya Julio. "Lu tahu alamat rumahnya?" tanya Julio. "Tahu bos," jawab anak buahnya itu. Ia pun langsung memberitahu Julio alamat rumah Ihsan Bagor. Julio mengangguk-ngangguk. Sepertinya ia punya rencana yang amat cemerlang. Keesokan harinya, Julio ditanya lagi oleh para anak buahnya. "Bagaimana bos? Apa kita terima tantangan dari mereka?" "Gua gak sabar pengen ngehajar mereka semua," kata anak buahnya Julio. "Gak usah, biar gua yang ngadepin mereka," ucap Julio dengan santai. Para anak buahnya itu pun saling tatap. "Gua sendirian yang bakal ngadepin mereka," ucap Julio Lahoy dengan santai. "Itu mustahil bos, jumlah mereka banyak banget. Mereka bawa senjata yang sangat berbahaya," ucap anak buahnya Julio. "Ah, gampang, lu tenang aja," kata Julio, wajahnya masih santai. Semua orang yang ada di kelas itu bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan bosnya itu. Tawuran antar STM itu pun digelar. Tapi Juliolah yang akan menghadapinya seorang diri tanpa bantuan anak-anak buahnya. Keesokan harinya, di jam 3, Julio Lahoy datang ke lokasi tawuran. Ia berdiri di tengah jalan yang sepi kendaraan. Sementara itu, tepat di hadapannya Julio Lahoy, berjejerlah para anak-anak STM yang siap tawuran. Tapi Julio Lahoy tampak tidak membawa senjata apapun. Dia masih mengenakan seragam STM, kacamata rock and roll, dan mengunyah permen karet. "Mana pasukan lu?" tanya Ihsan Bagor. "Gua nggak bawa pasukan," ucap Julio dengan santai. "Lu mau mati ya?" tanya Ihsan Bagor. Julio tersenyum tipis. Dia pun berkata, "Lu mau bokap lu jadi pengangguran?" Julio Lahoy malah tanya balik. Ihsan Bagor mengerutkan dahinya. Dan tak lama kemudian muncul sebuah mobil mewah. Mobil itu berhenti di sampingnya Julio Lahoy. Pintu pun dibuka. Dan dari mobil mewah itu turunlah seorang lelaki kurus yang mengenakan seragam buruh. Itu adalah bapaknya Ihsan Bagor. Ternyata setelah Julio selidiki, bapaknya Ihsan Bagor ini bekerja sebagai buruh di pabrik milik keluarga Julio Lahoy. Anak itu pun segera minta bantuan ayahnya untuk memanggil buruh tersebut.
Julio mengadu kalau dia dapat ancaman dari salah satu anak yang bapaknya bekerja di pabrik milik keluarga Julio. Hal itu jelas membuat Pak Rudi sebagai ayahnya Julio marah besar. Dia langsung memanggil buruh tersebut dan mengancam akan memecatnya. "Nak, jangan buat onar, nak. Ayah harus menafkahi keluarga kita," teriak bapaknya Ihsan Bagor. Ihsan pun kaget dengan apa yang dilihatnya. "Bapak lu itu kerja di pabrik keluarga gua. Sebaiknya lu nyerah kalau bokap lu masih mau kerja," ucap Julio Lahoy sambil membuka kacamatanya. Ihsan Bagor pun tak berdaya. Padahal ia dijuluki sebagai singa tawuran. Tapi Ihsan tidak mau ambil risiko. Dia tak tega kalau harus melihat bapaknya jadi pengangguran. Para anak buahnya Ihsan juga mundur. Mereka meletakkan senjata sesuai dengan arahan bos mereka. Dan dengan santai, Julio Lahoy mendekat pada basis musuh. Ia masih mengunyah permen karet. "Ihsan Bagor, karena lu udah berani nantangin STM gua, kali ini gua mau kasih lu hukuman," ucap Julio Lahoy tepat di depan mukanya Ihsan Bagor. "Jangan pecat bokap gua. Gua janji gak akan gangguin STM lu lagi," kata Ihsan Bagor dengan nada memohon. Julio Lahoy tertawa kecil. "Enggak, gua gak akan pecat bokap lu. Tapi setiap minggu lu harus setor duit ke gua," ucap Julio Lahoy. "Berapa?" tanya Ihsan Bagor. Julio pun memberitahu nominalnya. Dan tanpa pikir panjang lagi, Ihsan Bagor langsung menyetujuinya. Dia akan memberlakukan iuran wajib pada anak buahnya. Uang itu nantinya akan diberikan pada Julio Lahoy. "Ingat ya, kalau sampai lu gak setor duit, maka bokap lu taruhannya," kata Julio Lahoy. Semenjak saat itu, basis STM Julio Lahoy semakin subur. Uang setoran dari STM-nya Ihsan Bagor terus mengalir. Kelak, entah siapa yang bisa mengalahkan STM-nya Julio Lahoy. Yang jelas, setiap ada basis musuh yang menantang tawuran, maka Julio Lahoy selalu mengakalinya. Hal itu sangat mudah bagi Julio Lahoy, karena dia anak orang kaya dan dia punya duit. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.